makan. Aku dijemput nih. Kamu pulang sama siapa? Aku nggak tahu nih, aku nggak ada kuota buat ngabarin cowok ini gimana. Bentar. Aku udah ditungguin di depan, aku udah dijemput, aku duluan ya. Yaudah. Dadah. Hati-hati ya. Agus, aku boleh nebeng nggak? Aku nggak ada yang jemput nih. Jangan berani. Ini kan kita ngapain? Jawa gue. Ngobrol. Lapor komandan, target ada di sebuah warung yang biasa ditempati oleh anak-anak sekolah pada nongkrong. Siap, laporan diterima. Pantau terus, jangan sampai kabur. Saya dan anggota kepolisian akan bergerak untuk menangkap pelaku. Siap, laksanakan. Ada laporan bahwa pelaku ada di warung yang biasa nongkrong. Terus hari ini juga harus ditangkap sesuai perintah atasan. Siap, komandan. Apakah benar dengan saudara Waludin? Iya, Pak. Anda kami tangkap atas perbuatan penganiayaan dan perundungan terhadap korban bernama Agus. Sekarang Anda ikut kami ke proses. Pada hari ini saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saudara diperiksa sekarang ini, kalau mengerti dalam perkara apa? Mengerti Pak, saya diperiksa sekarang. Ini sehubungan saya telah melakukan penganiayaan dan perundungan terhadap korban Agus. Dalam perkara ini saya diperiksa sebagai tersangka. Apakah dalam pemeriksaan terhadap perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, saudara akan didampingi penasihat hukum? Saya sekarang ini tidak akan didampingi penasihat hukum. Apakah sebelum perkara sekarang ini saudara pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana? Sebelum perkara ini saya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana. Slow, guys. Coba saudara ceritakan riwayat hidup saudara secara ringkas dan jelas. Nama saya awal saya dilahirkan
di Cirebon tanggal 15 Juli 2006. Agama saya adalah Islam, pekerjaan sebagai pelajar kewarganegaraan Indonesia, dan saya tinggal di Desa Serang, Kecamatan Gelangan, Kabupaten Cirebon. Kapan dan di manakah saudara telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban? Awalnya saya kesal dan cemburu Pak, lihat korban mengantar cewek saya tanpa sepengaruh saya, dan besoknya saya ajak korban ke sebuah tempat yang sepi untuk diinterogasi, dan di situ saya tidak bisa mengontrol emosi dan terjadilah penganiayaan dan perundungan sampai korban tidak berdaya. Kamu tahu perbuatan yang saudara lakukan bisa berbuat pidana. Kenapa tidak dipikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak? Tahu Pak, pada saat itu saya tidak dipikirkan terlebih dahulu karena emosi saya pada saat itu sedang panas. Tadi yang ada di otak hanyalah bagaimana korban harus merasakan apa yang saya lihat ketika berboncengan sama cewek saya. Apakah masih ada keterangan lain yang saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini? Dan apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa didapatkan baik oleh pemeriksa maupun pihak lain? Keterangan saya cukup dan dalam memberikan keterangan ini tanpa adanya paksaan maupun tekanan baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain. Untuk saudara Arif terlebih dahulu. Coba saudara ceritakan riwayat hidup saudara secara ringkas dan jelas. Nama saya Arif, saya dilahirkan di Cirebon tanggal 11 Juni 2006. Agama saya adalah Islam. Pekerjaan saya sebagai pelajar kewarganegaraan Indonesia, dan saya tinggal di Desa Serang, Kecamatan Gelangan, Kabupaten Cirebon. Apakah saudara pada saat kejadian pengeroyokan terhadap korban itu ada di tempat kejadian? Pada saat itu saya ada di tempat kejadian. Pada saat itu saudara ada di tempat kejadian, mengapa saudara tidak mengenainya dan sampai terjadi pengeroyokan sampai korban tidak berdaya? Pada saat itu saya diancam oleh awal Pak, kalau ada yang memisahkan dia maka akan diajak berkali semua Pak. Apakah masih ada keterangan lain yang saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini? Dan apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa didapatkan baik oleh pemeriksa maupun pihak lain? Keterangan saya cukup dan dalam memberikan keterangan ini tanpa adanya paksaan maupun tekanan baik oleh periksa maupun pihak lain. Coba saudara ceritakan riwayat hidup saudara secara ringkas dan jelas. Saya Dona Malaysia, dilahirkan di Jakarta 4 Agustus 2006. Agama saya adalah Islam. Saya sebagai pelajar warga negara Indonesia, alamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Jamblang. Apa hubungan saudara terhadap Agus dan Awal? Hubungan saya terhadap Agus adalah teman biasa seperti sebaya, sedangkan Awal adalah pacar saya. Coba saudara ceritakan kronologi ketika pulang sekolah. Pada saat pulang sekolah, saya tidak mempunyai kuota untuk menelpon pacar saya, dan pada saat itu saya bertemu dengan Agus untuk mengantar saya pulang ke rumah. Pada saat di jalan, saya tidak tahu bahwa Awal melihat saya berboncengan dengan Agus. Ada keterangan lain yang saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini, dan apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa didapatkan baik oleh pemeriksa maupun pihak lain? Saya cukup dalam memberikan keterangan ini tanpa adanya paksaan maupun tekanan baik oleh pemeriksa maupun pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1A, tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruangan sidang wajib menggunakan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di ruangan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenalkan menerima atau menghubungi dengan menggunakan handphone di saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak yang dapat membahayakan persidangan. 7. Dilarang keluar masuk persidangan. 8. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat atau tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan
penutulan terhadap pelaku pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktik sidang peradilan dengan nomor perkara 5 garis miring PIDB 2023 Pengadilan Negeri Cirebon dengan nama terdakwa Awal bin Fulan pada hari Selasa 27 September 2023. Jaksa penuntut umum memasuki majelis hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5 garis miring pidana B garis miring 23 garis miring Pengadilan Negeri Cirebon. Atas nama terdakwa Awal bin Fulan dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Terdakwa namanya siapa? Awal bin Fulan, Tempat tanggal lahir? Cirebon, Kewarganegaraan? Indonesia, Agama? Islam, Kerjaan? pelajar. Saudara terdakwa, apakah saudara saat didampingi penasihat hukum saudara? Didampingi yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudara membawa surat advokat untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia, saya siap mengikuti sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara sampai saat ini pernah ditahan apa belum? Pernah yang mulia. Dari kapan Anda ditahan? Pada tanggal 4 September 2023. Sampai saat ini Anda masih ditahan? Masih. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah diterima dengan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah siap mendengar dakwaannya? Sudah yang mulia. Kalau begitu, silakan penuntut umum bisa membacakan dakwaannya. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 5 garis miring pidana titik P garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Cirebon. Atas nama terdakwa, nama lengkap Awal, tempat tanggal lahir Cirebon 15 Juli 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kepu, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, agama Islam, pekerjaan pelajar. Atas dakwaan bahwa terdakwa Awal pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 15.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di belakang sekolah kejuruan ke atas Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan tindakan penganiayaan dan perundungan terhadap saudara Agus. Hal ini dipicu oleh kecemburuan terdakwa atas korban yang telah mengantar Dona selaku pacar terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September tanpa sepengetahuan terdakwa. Sehingga keesokan harinya terdakwa mengajak korban ke belakang sekolah yang sepi untuk mengaku bahwa telah mengantar Dona, tetapi korban yang mempunyai kekurangan tidak bisa ngomong di depan orang banyak, sehingga korban tidak bisa menjawab pertanyaan oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa tidak bisa mengontrol emosi, dan terjadilah penganiayaan dan perundungan sampai korban tidak berdaya. Dari perbuatan terdakwa Awal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan paling
sebanyak denda 100 juta rupiah. Pasal kedua yaitu pasal 170 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa siapa yang terlibat secara terang-terangan dan bekerjasama dalam tindakan kekerasan kepada orang ataupun barang akan dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan. Terdakwa apakah sudah mengerti surat dakwaan yang telah dinyatakan oleh umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Untuk mengajukan eksepsi saya serahkan ke penasihat hukum saya. Untuk penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan eksepsi? Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada mengajukan eksepsi, sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Tetap. Kalau ini terdakwa bisa pilih penasihat hukum, saudara. Untuk penuntut umum ada beberapa saksi yang bisa dihadirkan. 3 yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan untuk persidangan. Baik yang mulia. Pada para saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Saya akan bertanya identitas saksi pertama terlebih dahulu. Namanya siapa? Alamat pekerjaan dan Arif, Desa Serang, Kecamatan Kangenan, Kabupaten Cirebon sebagai pelajar. sebagai saksi apa? Saksi kedua namanya siapa? Julani, Alamat Desa Bojong Wetan, Kecamatan Nyabrang, Kabupaten Cirebon. pekerjaan. Pelajar. Untuk saksi ketiga namanya siapa? Alamat pekerjaan. Dona, Desa Karanganyar, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Status sebagai pelajar. Untuk para saksi agama kalian apa? Islam yang mulia. Ada hubungan keluarga tidak terdapat dengan para saksi? Tidak ada yang mulia. Sudah siap memberikan kesaksiannya? Siap yang mulia. Silakan untuk sekalian agar bisa mempersiapkan diri. Silakan untuk para saksi bisa berdiri bersama untuk hakim nomor 1 bisa membuka para saksi. Untuk para saksi mohon dengarkan dan tirukan apa yang saya katakan sebelum Allah saya berjanji. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain yang sebenar. Tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Untuk saksi pertama bisa jelaskan kronologi yang sebenarnya. Baik yang mulia, Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? saya mengenal terdakwa sebagai teman saya dan tidak memiliki hubungan darah. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 2 tahun. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa di sekolah adalah seorang jagoan dan sangat arogan, tetapi ia mempunyai prestasi yang menghasilkan piala di sekolah seperti juara 1 lomba pencaksilat dan tilawah. Untuk saksi kedua, mengapa Anda sendiri tidak berani? Pada saat itu saya diancam untuk tidak melerainya, dan mengapa saya sibuk merekam video karena yang saya rekam untuk menjadi bukti dan saya viralkan ke media sosial. Untuk saksi ketiga, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa sebagai mantan pacar saya. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Sudah 3 tahun. Terdakwa diminta saya adalah seseorang yang baik dan mengenal dengan menghasilkan di sekolah, tapi di mata orang lain terdakwa adalah orang yang sok jagoan. Apakah saudari tahu perbuatan terdakwa pada saat itu? Saya tidak tahu yang mulia. Apa yang terakhir kali saudari bertemu dengan terdakwa? Satu hari sebelum terjadi penganiayaan yang mulia. Apakah benar saudari pada saat pulang sekolah yang ada oleh korban? Benar yang mulia. Apa saudari pada saat itu mengajak korban pulang bareng? Karena pada saat itu saya tidak ada yang jemput. Yang mulia, HP saya tidak punya kuota, sebab itu saya tidak bisa menelpon pacar saya. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang bertanyakan kepada saksi? Saya yang mulia. Apakah saudara terdakwa ingin menanggapi? Tidak ada yang mulia. Apakah penuntut ingin menanggapinya? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis seperti terdakwa oleh hakim ketua. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar keputusan sidang hari ini? Siap yang mulia. Dipertemukan kepada penuntut umum terdakwa
terdakwa maupun penasihat hukum majelis hakim melanjutkan sidang perkara penganiayaan dan pembunuhan atas terdakwa awal dengan korban yang bernama Agus dan terdakwa awal dinyatakan bersalah dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35C dan pasal 170 KUHP ayat 1 hukuman 9 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Baik, demikian putusan majelis. Ini berkata bahwa apabila jabatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama tampaknya tak tercari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara penganiayaan dalam rumah tangga nomor 5 PIDB garis miring 2003 garis miring Pengadilan Negeri Cirebon atas nama terdakwa awal dinyatakan selesai. Sidang kami nyatakan ditutup.